Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjat dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjat puji syukur setinggi langit seluruh jagat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan ini juga Allah telah berikan kepada kita nikmat sehat, alhamdulillah. Dan juga nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sakit sekarang di ICU khususnya ada yang sudah masuk ke dalam tubuhnya selang di bawah mulut, lewat hidung, dan makannya juga sudah melalui infus. Tidak bisa berdaya pada saat itu. Saat itulah Allah cabut kesehatannya. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan bisa melangkahkan kaki ke Masjid Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan zikir, dan alhamdulillah kesempatan ini juga dilanjutkan dengan mengkaji Al-Quran sampai dengan waktu terbit matahari. Alhamdulillah. Kita belajar lagi duduk sampai waktu isyraq. Alhamdulillah. Duduk kita, belajar kita ini alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 4 tahun kita duduk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Alhamdulillah. Kenikmatan terbesar ketika kita nanti di yaumil qiyamah nanti kita akan nonton video kita pribadi bersama kita hari ini sedang nonton nanti di yaumil qiyamah. Nonton kita lagi duduk di Masjid Al-Istiqomah ini mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Pada balik batinnya bisa. Alhamdulillah. Oleh karena itu teruslah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur yang paling utama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja kita yang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah ingat, tidak bisa ada orang pun yang bisa mengukur kecepatan ingat kita. Kalau kita ingat, langsung ke sana. Bapak-bapak tidak tahu, saya ingat ke Masjidil Haram. Orang Masjidil Haram tidak tahu saya datang. Sekarang sudah datang lagi di Masjid Al-Istiqomah ini.
Karena kita ingat Masjidil Haram, langsung ke sana datang. Jadi tidak ada orang yang bisa mengukur kecepatan. Ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecepatan cahaya bisa diukur, kecepatan mobil bisa diukur, tapi kecepatan ingat langsung ingat tidak ada bisa yang mengingat. Kalau langsung bisa langsung sampai pada diri. Demikian juga ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kita dengan menghadap Allah Subhanahu. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan waktu ini, waktu yang sedikit ini, sisa-sisa hidup kita dipergunakan untuk ingat terus sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fazkuruni azkurkum, siapa saja ingatlah kepada aku pun pasti ingat kepada kalian semua. Nah, pada saat nanti kita meninggal dunia, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingat sama kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita dengan baca Al-Quran. Sekarang sudah memasuki surat An-Nisa, surat yang keempat. Sekarang sudah ayat ke-9. Surat An-Nisa ayat ke-9. Al-Hadrul wa kullu nafsin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa liman dakhala bi kullu syai'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma darat jami'an silsilatul qadiriyah wa naqsabiyah hasan. والجميع في الوصول ودراسات لأولئك وأعظم قلوب العالمين. شيخ محمد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس السر وسيد الشيخ قاسم جنيدي البغدادي شيخ عبد القادر السامي الغفار وسيد الشيخ أحمد بن سعد السلمان والشيخ عبد البندر وضرر الشيخ محمد عبد الله مبارك بن محمد وضرر الشيخ محمد صاحب الوفاة تاج العارفين ضرر الشيخنا أستاذنا ومعلمنا ومعذبنا ومربنا ومرشدنا وسلطان أولياء في الزمان العارف بالله الشيخ محمد عبد الله سلول القادري النكسبدي المتقي الكامل القمل الموفق قطب الصمداني المهدي المجدد رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قرأ شيخنا إمام عبد الله بن محمد بن إدريس وقرأ شيخنا عيسى عباس السورة أبو بكر السعيدي عبد الرحمن حج مسلم يا عبد الرحمن ويغفر آبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اسر صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله
إلهي أنت مقصودي والله مطلوبي أعطني محبته. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 2 ayat saja, ayat sampai ke ayat 10. Di ayat sebelumnya Allah jelaskan pada kita ketika pembagian harta warisan itu kita hadir, sudah hadir, di situ ada kerabat kita, ada bibi, paman, om, tante, kakak, adik. Pada saat pembagian harta warisan anak yatim, kita hadir, kerabat kita, wal yatama, dan juga hadir juga pada saat itu anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang fakir miskin datang hadir pada saat pembagian harta warisan anak-anak yatim. Bagaimana kalau mereka hadir? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Farzuquhum minhu." Maka berilah mereka harta warisan yang kalau sudah selesai dibagikan, kasih kerabat kita, beri orang miskin, beri anak-anak yatim harta warisan orang tua yang telah kita berikan. Jangan pikir dikasih berapapun nominalnya tidak ada masalah. Yang penting dikasih. Ibaratnya kita kasih 10.000 juga, yang penting dikasih. Siapa? Kerabat kita, yatim, dan anak-anak orang miskin. Dan wa qulu qaulahum qawlan ma'rufa,
dan berkata kepada mereka dengan tutur kata yang baik. Jangan menjelek-jelekan, jangan terlalu membuli atau bahasa sekarang. Jadi itu ayat yang ke-8. Jadi kalau sudah pembagian harta warisan, misalnya orang tua kita membagi harta warisan kepada kita, bagi yang yatim, bagi kerabat kita, kakak, adik, atau paman, bibi, kasih sedikit. Demikian dia orang miskin. Nah sekarang di ayat ke-9, Allah memberikan informasi kepada kita kalau kita akan meninggal dunia, seandainya kita akan meninggal dunia, atau orang siapa saja yang akan meninggal dunia. Allah memulai dengan wal yakhsha, dan hendaklah kalian takut. Takut kepada siapa? Bukan takut kepada mertua, bukan kepada penguasa, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian takut orang-orang yang musyakaratul maut itu, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi, itu orang-orang law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa, sekiranya mereka meninggalkan diberikan di belakang mereka keturunan yang sangat lemah di sisi ekonomi, ya, kesejahteraannya lemah. Khafu alaihim, maka mereka khawatir atas keturunan mereka. Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan ada orang yang akan meninggal dunia. Kemudian dia berwasiat, wasiatnya itu bukan wasiat kebaikan untuk membaginya dengan baik, tapi ada mudaratnya. Tidak ada kegunaannya ketika berwasiat tentang harta warisan. Makanya datanglah ini, janganlah kalian lagi berkata. Kemudian lanjut ayatnya, fayattaqullah, maka bertakwalah kalian semua, takutlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaqulu, dan ucapkanlah qaulan sadida, dengan tutur kata yang baik. Jadi pada saat meninggal dunia, orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, jangan mendikte orang yang musyakaratul maut. Mendikte apa? Supaya warisannya tidak sampai pada ahli warisnya. Pokoknya dijolimi, didikte. Jadi berwasiatnya salah. Jadi kalau kita akan meninggal dunia, berwasiatlah dengan wasiat yang sangat baik. Jangan melebihi apa yang kita katakan. Misalnya begini, atau Rasulullah SAW ada juga dalam hadisnya. Rasulullah SAW punya sahabat Waqqas, dia sudah sakit. Kemudian dijemput oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya harta, tapi anak saya cuma satu, perempuan. Perempuan kan nanti harus setengahnya kasih, harta bagian. Kalau tidak, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya akan bersedekah, berinfak dengan harta saya 2/3 dengan harta saya. Boleh tidak? Rasulullah tidak boleh. Terlalu banyak. Karena ada keturunan. Kata waris. Bagaimana ya Rasulullah setengah? Juga tidak boleh. Kalau kita punya uang 1 miliar, kita sedekahkan 500 juta, tidak boleh setengahnya. Atau 2/3, 750 juta, tidak boleh. Kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3-nya? Boleh 1/3. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar, disedekahkan kepada fakir miskin dan 8 golongan kasta sebanyak 1/3 atau 350 juta, boleh. Sisanya untuk ahli waris kita. Jangan sampai, kata Rasulullah SAW,
setengahnya sama dengan ahli waris. Jangan. Maka di sini ada supaya jangan nanti keturunannya, anak keturunannya tidak merasa doa apa lemah dalam sisi ekonomi, lemah dalam kesejahteraannya setelah peninggalan. Jadi pada saat nanti kita akan meninggal dunia, wasiatlah, berwasiat yang engkau mampu sadidan dengan perkataan yang baik kepada ahli waris kita, kepada sekeliling kita. Kita sudah dicontohkan oleh ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia atau kakek kita belum meninggal dunia, mereka sudah membagi-bagikan menghibahkan anak yang pertama, kedua, ketiga. Ada yang dihajikan, ada yang diberikan tanah kalau punya tanah. Dulu punya tanah ya, kalau uang ajaran buat pajak. Maka sudah dibagikan ke tanah semua. Sudah dibagikan ke ahli waris. Karena kenapa? Karena ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhsha. Hendaklah kalian takut pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk harta warisan saja kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Bacalah Quran. Kalau tidak bisa tanya sama ulama. Bagaimana? Jangan tanya ke Mbah Gogal kalau kita punya masalah. Tanya ke ulama. Ulama pasti ada rujukannya. Rujukannya Al-Quran dan hadis dan ijma. Dia tidak akan, kalau Mama Abdullah bin Nuh, guru kita yang di Al-Ghazali, kalau ditanya sama siapa saja pada saat itu, Mama tidak tahu. Itu orang ulama dunia, seduyan kita. Tapi pada saat ditanya di hadapan tidak tahu jawab. Ketika menyampaikan ilmu di hadapan mustami banyak orang. Tapi kalau sudah berdua baru dijelaskan. Bertanya tentang sesuatu dijelaskan. Oh begini, dengan Al-Qurannya harusnya semua. Tapi pada saat dibuktikan, tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Itu adalah ulama yang wafat. Tidak tahu apa-apa. Pada ilmunya sudah kemana-mana. Beda dengan sekarang. Ditakutkan. Jadi apapun yang punya masalah kita tanya kepada ahlinya, kepada ulama. Jadi kalau kita punya masalah tentang warisan, tanya kepada ahlinya. Jangan tanya Bang Gogal. Ya. Karena kan sudah tanya punya masalah ini, tanya Bang Gogal. Jangan ngaji berbisik aja, tiba-tiba ada bab tentang warisan. Oh, alhamdulillah. Ternyata warisan jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Coba seandainya kalau tidak ngaji kita, tidak tahu. Al-Quran dibaca aja, coba tidak tahu maksud artinya. Alhamdulillah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang ayat yang ke-10 ini. Kalau kita pengelola dana anak yatim, sekarang ada di masjid ada dana anak yatim kolpaknya. Orang-orang bersedekah sudah masukin ke kolpak untuk anak yatim. Atau juga ada orang-orang yang memberikan dananya ke seseorang untuk supaya dikelola untuk anak-anak yatim. Nah, bagaimana kalau kita seperti itu? Allah jelaskan di sini dalam ayat 10 ini di surat An-Nisa. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ya'kulu, memakan amwalal yatama, harta anak-anak yatim, zulman, dengan zalim. Jika sudah dikumpulkan dana di dalam bentuk korban atau apapun, sudah dikumpulkan khusus dari bentuk anak-anak yatim, kemudian kita makan dana anak yatim itu dengan zalim,
dengan sangat tidak manusiawi, khususnya harus ke anak yatim. Kita makan itu, bagaimana itu? Innama ya'kulu fi butuni, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya sesungguhnya mereka memakan itu fi butunihim nar, di dalam perutnya ada api. Jadi kalau kita makan dana anak yatim tidak seperti makan api. Nauzubillah summa. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah santunan anak yatim 70 orang. Alhamdulillah. Ada yang punya kemampuan setiap bulan untuk khusus anak yatim berinfak. Jadi jangan dana anak yatim dipakai untuk makan dan masuk ke dalam perut kita. Karena masuk dalam perut kita, sesungguhnya yang masuk adalah bukan vitamin, bukan yang bergizi, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala masuknya api. Dan nanti wa yaslauna sa'ira, dan mereka telah masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Nanti tidak dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu kita mohon semuanya, siapa saja yang mengelola dana anak yatim, jangan sekali-kali memakan dana tersebut. Jangankan banyak, sedikit itu sama, banyak itu sama. Mau 10.000 atau juga 1 rupiah kita makan tetap sama. Jangan makan harta anak yatim atau dana-dana anak yatim yang tidak kelola. Alhamdulillah, bagus Al-Masjid Al-Istiqomah ini terus istiqomah, tidak memakan, tidak makan dana-dana anak yatim supaya masuk ke dalam ataupun diberikan makanan kemudian dimakan sama kita, sama. Dalam apapun, dengan dalih apapun, ini untuk makan tamu, makan apa? Jangan anak yatim, khusus anak yatim. Tidak boleh ada yang diberikan makanan, diberikan minuman. Nanti makan yang minuman itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kulu fi butunihim. Nah, sebenarnya yang dimakan itu adalah api dan perut kita. Nauzubillah. Summa. Siapa yang berdosa? Yang makannya berdosa, yang minumnya berdosa, yang mengelola. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari yang seperti ini. Alhamdulillah. Sudah ayat 10. Nanti di ayat ke-11 akan